saya nanya sama bapak saya, Papi nikah umur berapa? Bapak saya bilang saya nikah umur 23 tahun. Maka saya tanya sama bapak saya, kalau saya mau nikah umur 23 tahun juga, apa yang saya lakukan? Bapak saya bilang, oh umur kamu ketika Papi SMP, Papi sudah jualan habis sekolah. Oh gitu ya, berarti dia sudah mulai mengambil tanggung jawab. Berarti kalau saya mau nikah minimal seumur dia, ya saya harus mengambil tanggung jawab di waktu yang sama. Maka kalau apapun yang sudah dia langkahkan, kita contoh. Misal, kalau saya bisa melakukan saya bisa melakukan yang bapak saya lakukan ketika seumur dengan saya, maka kemungkinan besar apa yang dia capai di umur dia akan saya capai ketika mencapai umur kayak dia juga. Paham ya? Contoh, kalau bapak saya jualan umur 15 tahun, dan saya juga jualan umur 15 tahun. Lalu umur 16 tahun dia sudah bisa membiayai keluarganya. Dan saya umur 16 tahun juga sudah bisa membiayai keluarga saya sendiri. Maka itu on the track. Maka umur 23 tahun ketika dia menikah, besok umur 23 tahun dengan asumsi yang sama, saya juga sudah bisa memprediksikan, saya juga sudah bisa mengasumsikan bahwa saya akan nikah umur 23. Ternyata saya nikah umur berapa? Saya nikah umur 22,5 tahun. Alhamdulillah, ada prestasi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dulu dan sekarang berbeda. Dulu bapak saya harus nyari uang sendiri untuk bisa ngidupin dirinya sendiri dan ngidupin keluarganya dan termasuk untuk pernikahan. Sekarang tidak. Sekarang saya nggak harus menghidupi diri saya sendiri. Saya punya bapak saya yang cukup berada, lalu bapak saya yang memberikan harta bagi saya untuk menikah. Lah, berarti saya duluan. Kenapa saya bisa duluan? Karena kondisinya berbeda. Paham ya? Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang mirip-mirip dengan orang, ya kita tinggal lihat aja masa depannya kayak apa. Ya tanya sama preman-preman, tanya sama orang-orang hidupnya gagal dalam kehidupan. Tanya sama orang-orang yang gagal dalam kehidupan. Tanya sama mereka, apa resep mereka jadi kayak begitu? Karena tidak ada yang gagal. Yang ada tuh cuma results. Nggak ada berhasil, nggak ada gagal. Yang ada cuma results. Results dia yang sekarang, yang dalam tanda kutip katanya gagal, itu adalah hasil daripada apapun yang sudah dia pilih. Dan ada orang yang sukses, itu adalah results, hasil daripada apapun yang sudah dia pilih. Jadi kalau Anda tanya sama orang yang gagal, apa pilihan-pilihan dia dalam hidup, dan Anda ulangi, berarti masa depan Anda sama kayak dia. Dan kalau Anda tanya sama orang yang berhasil dalam kehidupan, entah dalam hal apa saja, kan sudah kita bahas dari awal, ini nggak hanya mengenai agama, dan Anda tanya sama dia, apa pilihan-pilihan yang sudah Anda pilih dalam kehidupan, sehingga Anda jadi kayak sekarang, dan dia jawab, Anda ikuti, maka Anda akan jadi sama berhasilnya kayak dia. Karena hidup adalah pilihan.